Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana caranya orang Jawa itu bisa mendapatkan energi spiritual dari alam. Apakah energi kerejekian, asmoro, kewibawaan, perlindungan, dan lainnya. Dan hal tersebut dijalankan dengan cara manunggal, menyatu dengan Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum saya membahas akan hal ini, saya meminta kepada Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa melimpahkan kenikmatan, kerejekian, dan apa yang menjadi hajat bagi saudaraku semuanya dikabulkan oleh Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dalam hal ini saya mengajak saudaraku untuk ngaji, ngatur jiwa? Bagaimana caranya? Mengatur hati agar bisa disandarkan sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya sering mendapatkan beberapa keluhan, beberapa permasalahan dari klien saya yang mengatakan bahwasanya, Ki Sabrang, saya kan sudah memanfaatkan agama spiritual ini, sudah menjalankan lelaku sesuai yang diajarkan oleh para guru sejati. Mengapa dalam hal ini kok biasa saja? Tidak ada hal yang berubah. Lah, hal tersebut terjadi karena saudaraku ini tidak mengenal konsep manunggal, menyatukan hati dan pikirannya sama Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya begitu banyak kesempatan saya sering menjelaskan mengenai akan hal ini. Namun saudaraku ini enggan menontonnya sampai selesai. Maka dari hal tersebut saya persilahkan mulai sekarang ketika berniat untuk mendengarkan video dari saya, silahkan simak sampai selesai agar paham mengenai hal apapun yang akan saya ajarkan nantinya. Orang Jawa di zaman dahulu tidak mengenal akan agama, tidak mengenal akan Tuhan. Namun mereka mempunyai sebuah konsep agar bisa menyatu dengan alam. Karena ketika seseorang menyatu dengan alam, alam ini akan memberikan efek positif kepada diri kita. Jadi ketika diri kita mempunyai niatan untuk mencari kerejekian, alam ini akan menuntun hal tersebut. Ketika diri kita menginginkan untuk mendapatkan pasangan, maka alam akan mengarahkan sama seseorang sesuai dambaan hati kita. Ketika diri kita dalam perjalanan kemudian dihadang oleh orang-orang yang tidak baik, maka alam secara tidak langsung akan memberikan perlindungan. Mengapa hal ini bisa terjadi sama orang-orang tua kita, nenek moyang kita zaman dahulu? Padahal mereka ini belum mengenal ataupun mengerti mengenai konsep agama. Kita pahami satu persatu terlebih dahulu. Orang Jawa zaman dahulu memang tidak mengenal dengan namanya konsep agama ataupun konsep aturan. Mereka hanya menjalankan ilmu titen, ilmu kebiasaan yang terjadi di sekitarnya. Dan ilmu tersebut dikembangkan agar bisa dipelajari oleh diri pribadi dan juga orang yang berada di sekitarnya. Mereka ini selalu memasrahkan hatinya, memasrahkan pikirannya, memasrahkan semua keadaan yang terjadi sama Sang Hyang Sejati. Mereka ini
mempunyai konsep bahwasanya dunia ini ada karena ada yang membuatnya. Namun, mereka tidak mengetahui secara pasti siapa yang membuatnya. Makanya, mereka itu menyandarkannya sama Sang Hyang Sejati. Sebuah zat yang diyakini menguasai semua hal yang ada di dunia. Namun, mereka tidak berani menggambarkan wujudnya. Karena orang Jawa zaman dahulu tidak berani mengarang seperti orang-orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang kan sering menghayal, sering mengarang. Jadi dibayangkan sosok gondrong, kemudian turun dari langit. Tidak semacam itu. Orang Jawa zaman dahulu, mereka itu baru memberanikan untuk mewujudkannya setelah mendapatkan petunjuk, setelah mendapatkan wangsit dari alam. Baru mereka menggambarkan wujudnya. Jadi beberapa hal yang mereka lakukan, yang pertama, ini yang perlu saudaraku contoh. Mereka itu benar-benar menyandarkan hati dan pikirannya sama Sang Hyang Sejati, sama alam. Jadi ketika mereka merasakan hal apapun, apakah berkaitan dengan masalah penyakit, kegelisahan, dan lainnya, mereka itu pasrahkan sama Sang Hyang Sejati. Mereka itu mencoba untuk memperoleh ketenangan batin. Caranya dengan melakukan sebuah lelaku dengan nama pujo montro ataupun meditasi. Ketika meditasi, mereka ini menghilangkan semua pikiran negatif yang ada. Semua kesumpekan, semua hal-hal buruk yang terjadi, itu dihilangkan semuanya. Makanya, dengan melakukan lelaku meditasi tersebut, secara tidak langsung melatih hatinya agar bisa pasrah, agar bisa sumeleh. Nah, karena pasrah dan sumeleh inilah, maka Sang Hyang Sejati serta alam sekitar ini memancarkan energi positif untuk dirinya. Demikian wejangan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya. Di kesempatan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya orang Jawa ini bisa sumeleh, bisa pasrah, bisa melatih hatinya agar bisa manunggal sama Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.